Ketika akan memberi makan kucing, kata push berulang-ulang diucapkan untuk memanggilnya, dan anehnya, kucing selalu menoleh dengan panggilan itu. Ternyata kucing dan manusia telah berbagi kehidupan satu sama lain sejak ribuan tahun. Kucing telah memainkan peran dalam sejumlah budaya, termasuk budaya Mesir kuno. Kucing liar sekarang diketahui telah hidup di antara orang-orang Mesopotamia lebih dari 100.000 tahun yang lalu, dan telah dijinakkan di sana sekitar 12.000 sebelum Masehi, pada waktu yang hampir bersamaan dengan anjing, domba, dan kambing. Penggalian arkeologi dalam 10 tahun terakhir telah memberikan bukti bahwa kucing liar adalah kerabat terdekat dari kucing domestik dan dibesarkan oleh petani Mesopotamia untuk mengendalikan hama seperti tikus yang tertarik dengan persediaan biji-bijian. Proyek ini dipimpin oleh Dr. Andrew Kitchener, seorang ahli zoologi di Museum Nasional Skotlandia. Menurutnya juga, asal-usul kucing rumahan bukanlah Mesir kuno, tetapi Mesopotamia. Nenek moyang terakhir kucing liar dan kucing peliharaan hidup lebih dari 100.000 tahun yang lalu. Kucing di Mesir kuno. Ekspor kucing dari Mesir sangat dilarang. Agen pemerintah dikirim ke negeri lain untuk menemukan dan mengembalikan kucing yang telah diselundupkan. Pada masa Mesir kuno pada 450 sebelum Masehi, jika membunuh seekor kucing akan dihukum mati. Di Mesir sendiri, kucing dikaitkan dengan Dewi Bastet. Dewi Bastet biasanya digambarkan sebagai kucing atau sebagai wanita berkepala kucing, dan merupakan dewi paling populer di jajaran dewi Mesir kuno. Dia adalah penjaga perapian dan rumah, pelindung rahasia wanita, penjaga dari roh jahat dan penyakit, dan dewi kucing. Pusat ritualnya adalah kota Bubastis atau rumah Bastet, yaitu menurut Herodotus sebuah kompleks candi yang sangat besar dibangun untuk menghormatinya di tengah kota. Herodotus juga menceritakan bahwa orang Mesir sangat memperhatikan kucing mereka, sehingga mereka menempatkan keselamatan kucing mereka di atas nyawa dan harta benda manusia. Ketika sebuah rumah terbakar, orang Mesir kuno akan lebih menyibukkan diri dengan menyelamatkan kucing daripada dengan hal lain. Ketika seekor kucing mati, Herodotus juga menambahkan bahwa semua penghuni rumah mencukur alis mereka sebagai tanda duka yang mendalam. Kucing yang mati dibawa ke Bubastis, di mana mereka dibalsem dan dikuburkan di wadah suci. Masa berkabung dianggap selesai ketika alis masyarakat sudah tumbuh kembali. Kucing mumi telah ditemukan di Bubastis dan di tempat lain di seluruh Mesir kuno. Kadang-kadang dikubur bersama atau di dekat pemiliknya, sebagaimana dibuktikan dengan mengidentifikasi segel pada mumi. Namun, contoh terbesar dari pengabdian Mesir pada kucing berasal dari pertempuran Pelusium, tempat Cambyses kedua dari Persia mengalahkan pasukan Firaun Mesir Psameti ketiga untuk menaklukkan Mesir. Mengetahui kecintaan orang Mesir kuno pada kucing, Cambyses menyuruh orang-orangnya mengumpulkan berbagai hewan, terutama kucing di antara mereka. Lalu, Cambyses juga menyuruh pasukannya untuk mengusir hewan-hewan itu sebelum pasukan menyerang kota yang berbenteng di Pelusium di Sungai Nil. Tentara Persia melukis gambar kucing di perisai mereka, dan mungkin memegang kucing di lengan mereka saat mereka berbaris di balik tembok binatang. Orang Mesir enggan membela diri karena takut melukai kucing dan mungkin menimbulkan hukuman mati jika mereka membunuh satu. Mereka kehilangan semangat saat melihat gambar Bastet di perisai musuh, menyerahkan kota dan membiarkan Mesir jatuh ke tangan Persia. Sejarawan Polyaenes abad kedua Masehi menulis bahwa setelah menyerah, Cambyses berkuda dengan penuh kemenangan melalui kota dan melemparkan kucing ke wajah orang Mesir yang kalah dengan cemoohan. Orang Mesir kuno menyebut nama kucing yang berasal dari kata Afrika Utara untuk hewan kuata. Dalam bahasa Prancis disebut chat, bahasa Swedia cat. Dan orang Jerman menamakannya Katze. Sementara di Italia disebut Gatto. Tidak jauh berbeda di Spanyol disebut Gato.
Kata sehari-hari untuk kucing adalah puss, juga dikaitkan dengan Mesir karena berasal dari kata pas, nama lain untuk bastet. Kucing diperkirakan dibawa ke Eropa oleh pedagang Venesia yang menyelundupkannya keluar dari Mesir. Hal ini mungkin karena orang Venesia diakui telah berdagang secara luas dengan setiap peradaban yang diketahui pada saat itu. Sehingga bisa jadi kucing tersebar di seluruh wilayah. Telah didokumentasikan dengan baik bahwa kucing dipelihara di kapal untuk mengendalikan hama selama abad ke-15. Pertunjukan kucing pertama di Amerika tahun 1895 Masehi sangat populer, sehingga diadakan di tempat besar di Madison Square Garden di Manhattan. Kucing sebagai pengendali hama hingga makhluk titisan dewa, dan terakhir sebagai hewan peliharaan. Kucing sendiri telah menjadi teman dekat manusia selama berabad-abad.